waktu hari pertama buka 2 tempat, aku yang jaga. Itu nggak ada yang beli sama sekali. Demi ya, bener-bener kayak gue. Halo Kak Marni. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Boleh nggak sih perkenalan diri dulu? Halo, nama aku Melati. Umurnya 22. Hobinya main. Kita semua juga tahu nih kalau Kak Marni itu kan ex-member JKT48. Iya. Nah, aku mau tahu dong gimana sih awalnya bisa masuk ke JKT? Awalnya masuk JKT itu karena temen SMP aku. Jadi waktu itu aku SMA, teman SMP aku tiba-tiba ngechat pada saat aku upload foto gitu, kayak dia merasa itu aku cakep kali ya di foto itu. Terus habis itu dia yang kayak ini kayak Meme, lo mau masuk JKT nggak? Lo mirip member ini gitu. Jadi kayak ada salah satu member kan banyak kan, pasti kayak mukanya tuh rata-rata mirip-mirip gitu kan. Nah aku dibilang mirip member ini, terus kayak pas banget pada momen itu aku ada suka cowok yang suka JKT, tapi dia nggak suka aku, suka JKT. Osinya JJ. Osinya JJ. Karena dia suka JKT dan aku tertarik sama dia, dan aku kayak mikir aku harus masuk JKT kali ya biar dia notice aku, karena dia kakak kelas aku. Pas banget ya, dia anak basket gitu, cool gitu deh orangnya. Terus habis itu ya udah akhirnya aku kayak oke gitu. Habis itu dia langsung kasih formulirnya. Dia kan dari Tangerang ya, aku tinggal di Jakarta. Waktu itu sekolah aku di SMA 1 PSKD, jadi kayak di depan rumah sakit Cipto. Nah itu kan jauh kan, tapi dia effort banget, dia sampai kayak datang nganterin formulir, aku suruh isi, ya udah aku isi kayak gitu. Habis itu udah dia ngurus semuanya sampai akhirnya aku ditelepon, aku keterima untuk audisi. Itu selama beberapa bulan gitu, latihan fisik, latihan dancing kayak gitu-gitu. Dengar-dengar nih, kamu tuh pernah menjadi pemain hoki junior di DKI. Iya, lebih tepatnya aku pernah, aku main hoki di sekolah, terus habis itu ikut lomba-lomba, habis itu pernah ada acara, bukan acara sih, turnamen ya itu. Oh ya, bisa itu. Yang kayak gitu. Nah itu ini apa sih namanya, dapat piala, pokoknya dapat MVP gitu, pemain hoki junior DKI terbaik gitu-gitulah. Jadi kayak bukan jadi hoki junior, cuman pernah latihannya, pernah waktu itu di Senayan aku latihan buat jadi hoki junior. Kamu masih bisa main nggak sampai sekarang? Aduh ya, udah nggak pernah tuh. Cuman kalau misalnya iniin bola, main bola masih bisa. Aku masih ada bahkan sticknya. Kan kalau itu pernah ini ya, jadi pemain di film Keluarga Cemara. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu itu setelah atau sebelum Di JKT. Oh, kalau itu sebelum aku keluar JKT. Itu pas aku lagi di JKT tahun 2018 atau 19 gitu. Nah itu aku masih tahun ketiga atau tahun keempat di JKT. Kenapa kalau ini mutusin buat graduation dari JKT? Oh, kalau itu karena punggung aku sakit. Jadi kayak mungkin overuse gitu loh punggungnya. Awalnya itu aku tahu sakit tuh pernah di tahun kedua aku di JKT itu pernah sakit, tapi aku pikir kayak pegel-pegel aja gitu loh. Jadi aku bener-bener diemin sampai akhirnya 3 tahun setelah itu punggung aku udah yang kayak parah gitu, udah yang kayak nggak bisa nari. Terus kalau misalnya tidur sakit, duduk sakit, aku udah yang kayak ini banget deh, drama banget punggungnya gitu. Jadi pas itu aku mutusin untuk kayak kalau misalnya aku di JKT terus agak mentalnya nggak kuat. Jadi aku suka banget sama nari, aku suka banget sama perform gitu. Sedangkan di posisi itu aku nggak bisa perform dan aku cuma melihat teman-teman aku gitu. Jadi tiap mereka perform, terus tiap mereka konser gitu, aku kayak nangis gitu, sedih. Aku pengen di sana, aku pengen perform gitu. Nah itu yang lebih ke itunya yang aku nggak kuat gitu. Kayak udah mendingan gue keluar aja daripada gue tiap hari sedih karena gue nggak bisa perform, lihat teman-teman gue perform. Jadi kayak udahlah cabut aja gitu. Terus sekarang kondisinya gimana? Kalau kondisinya udah membaik puji Tuhan, jadi kayak udah nggak sering kambuh. Dulu awal sering kambuh, cuman sekarang tuh kalau duduk lama aja udah yang kayak tinggal peregangan ini aja kayak ngulet gitu, udah oke gitu. Berarti nggak bisa duduk lama? Nggak bisa duduk lama, lebih tepatnya di bawah sih. Kalau misalnya kayak aku bantuin masak mamaku, itu biasa aku pakai ada ikatan punggung gitu biar punggungnya nggak sakit banget. Kakak graduation Iya. Kakak udah bener-bener ngerencanain, mau buka usaha nih. Itu sebenarnya aku kayak nggak ngerencanain, tapi dulu aku sempat pengen. Jadi dulu sempat kayak selama aku di JKT kan aku punya uang kan. Nah, aku sempat pengen buka bisnis laundry gitu, karena kan aku mikir kayak aku kan cewek terus harus
punya sesuatu gitu, kayak entah aku kerja kantor atau aku punya usaha atau aku punya bisnis, aku kan harus mikir ke situ kan, maksudnya buat masa depan kita juga kan. Nah cuman kalau misalnya aku untuk kerja sama orang kayak kurang di passion itu, aku nggak passion buat kayak gitu. Jadi kayak aku selalu mikir kayak mau bisnis ini, mau bisnis itu gitu. Dulu pernah sempat kepikiran mau bisnis laundry, pengen buka laundry, tapi kayak nggak kesampaian sampai karena mama bilang kayak jangan deh, soalnya udah banyak banget gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya, tapi uangnya udah kekumpul tuh. Terus habis itu karena nggak jadi hilang uangnya, hilang. Terus habis itu aku kuliah, keluar JKT kan aku nggak ada kegiatan tuh. Akhirnya aku kuliah, pas aku kuliah bisnis manajemen BTW. Aku kuliah itu, terus habis itu aku putus sama pacar. Waktu itu ada pacar dulu, terus putus, galau. Cuma aku tuh orangnya kan aktif banget kan. Pada saat itu tuh galau gitu di kamar, diem gitu kayak ngerasa nggak produktif gitu. Kayak nggak ada kegiatan, nggak main, nggak itu. Jadi pada saat itu aku yang kayak mikir keras, gue ngapain ya, harus ini sesuatu nih. Dan kayak aku mikirnya kayak, apa gue coba bisnis aja gitu. Aku nggak kepikiran juga mau bikin bisnis makanan kayak gitu. Cuman menurut aku peluangnya di akunya, terus kayak SDM-nya adanya tuh yang kayak lebih ke F&B gitu. Karena mama tuh bisa masak, jadi kayak aku mikirnya ini aja yang aku manfaatin, aku nggak perlu cari yang lain gitu. Akhirnya aku coba bilang mama mau bikin bisnis. Akhirnya mama bilang kayak ya udah dagang kaki lima aja gitu. Sampai akhirnya kayak mutusin untuk ini aja nasi bakar, karena nasi bakar buatan mama kan lumayan enak gitu. Jadi fokusnya ke situ. Nah itu pas awal mau merintis nih, Iya. itu apa sih struggle-nya kayak gitu? Struggle-nya lebih ke aku nggak ngerti kalau misalnya kita jualan yang kayak ada stand itu harus apa yang dipersiapkan. Jadi aku tuh bener-bener merem kayak kalau gue jualan ini kayak gitu, nggak tahu apa yang perlu disiapin, terus kayak keadaannya tuh kayak gimana sih kalau jualan seperti itu. Jadi kayak nggak tahu apa yang dihadapin nantinya, jadi kayak bener-bener mereka semuanya gitu. Sampai akhirnya kayak beneran beneran banyak banget hal yang kayak salah gitu yang kita lakuin, tapi kan kayak misalnya berproses ya kayak gitu. Iya. Nah, kenapa awalnya tuh memilih jualannya di tempatnya di pinggir jalan? Nah, itu sebenarnya omongan dari mama. Ini jualan pinggir jalannya aja. Itu aku nggak kepikiran sama sekali. Bahkan kayak kok bisa ya? Nah, cuman mama tuh emang sering makan di pinggir jalan gitu. Dan dia temen-temennya tuh rata-rata yang kayak gitu, yang hobi makan, ngobrol sama penjualnya kayak gitu. Mungkin mama kepikirannya dari situ. Terus dari situ pas mama kasih ide ke aku mikir kayak wah iya juga, oke juga kayak gitu. Dan itu pas sama budget aku, karena kan maksudnya aku pengennya usaha sendiri kan, minta tolong mama untuk masak aja gitu. Jadi semua modalnya itu dari aku. Jadi kayak kalau misalnya kaki lima, uangnya pas banget sama kantong aku. Jadi kayak aku nggak perlu yang kayak pinjem sana sini atau kayak minta mama gitu, minta papa kayak gitu, nggak perlu. Jadi kayak bener-bener pakai uang aku gitu. Kan nasi bakar kamar ini kan dikasih nama kuali kuning ya. Nah itu aku mau tahu nggak sih, itu inspirasinya dari mana? Itu namanya dari mantan aku. Untuk bikin nama, jadi kayak si mantan aku ini dulu tuh masih deket, kalau nggak salah belum mantan, masih yang kayak temenan aja gitu. Terus habis itu dia tuh yang kayak nyari nama, karena kan kalau misalnya nama ada nama yang sama bakal repot kan. Dia mikirnya ke depan gitu loh. Dia mikirnya kalau misalnya namanya sama bakal repot nih. Jadi mendingan dia cari yang beda tapi agak unik gitu namanya kan. Terus habis itu kayak kebetulan aku suka waktu itu, pada saat itu aku suka warna kuning. Jadi kayak kuali merah udah ada, udah kuali kuning aja. Ya udah akhirnya dia bikinin, sampai logo-logonya dia bikinin kayak gitu. Gimana sih tanggapan Kak Mati pas viralnya tuh kalau dikasih nama X JKT48, ternyata X member JKT48 bukan nasi bakar di pinggir jalan. Kayaknya nih gara-gara video. Jadi awalnya emang aku pas awal jualan tuh aku nggak live TikTok karena bukan aku yang jaga. Cuman pada suatu hari aku harus jaga tempat aku sendiri jualan. Habis itu aku iseng nih karena posisinya tuh sepi Kak. Yang jual tuh yang beli tuh dikit banget, bener-bener kayak cuman 3, 4, 11, 9, itu yang aku cuma segitu. Dan itu kan aku panjang ya jualan dari jam 4 sore sampai jam 12 malam, jam 11 atau jam 10 malam. Itu tuh di antara jam itu aku kosong banget, dan itu tuh posisi yang tempat aku jualan lumayan rame dan lumayan rawan kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk di tengah-tengah jam 6 kalau nggak sampai jam 6 jam 7-an aku kayak iseng live TikTok, dan itu aku nggak pernah live TikTok sama sekali. Jadi kayak itu first time aku live TikTok, aku iseng aja. Terus habis itu tiba-tiba banyak yang nonton, terus kayak banyak kepo gitu.
Akhirnya besoknya minta aku live lagi. Besoknya itu posisinya aku juga nggak ada kegiatan pada saat itu, jadi kayak ya udah aku jaga terus gitu. Terus suatu hari ada satu konsumen yang videoin aku nanya-nanya harga, dan itu video itu yang viral. Video itu yang kayak bikin ada Kak Bungkus itu dari YouTube, Kak Bungkus Network, mau datang mampir cobain sambil di videoin kayak gitu. Terus habis itu dari situ aku nggak tahu tiba-tiba di berita tuh ada di berita-berita gitu ada. Terus kayak dan kayak mereka sadar kayak wah ini ternyata ex member JKT gitu. Jadi bukan aku sendiri yang bawa tapi ngalir aja gitu kayak oh ternyata ini cewek yang jual nasi bakar juga mantan ex member kayak gitu-gitu. Itu ngalir aja sih. Pernah kayak ngerasa malu gitu, saya denger kayak teman kayak ngomong ya lu kan bekas JKT48 gitu. Kalau misalnya teman-teman aku hampir semua support, bener-bener semuanya support sih lebih tepatnya, kayak mereka yang kayak wah keren banget bang, beli, terus ada yang datang kayak gitu. Kalau temen semua support. Cuman kalau misalnya ditanya malu atau enggak, aku sih lebih tepatnya waktu awal mau bikin bisnis aku udah tanya sama diri sendiri sih. Kayak kalau misalnya lo jualan ini, lo punya usaha ini, apalagi ini pinggir jalan, lo malu atau enggak? Kayak aku tanya ke diri sendiri. Jawaban dari semua pertanyaan aku itu kayak enggak sih gitu, ngapain malu. Dan ini juga yang kayak seru juga, kayak aku emang hobi jualan gitu. Terus habis itu kayak aku kuliah jurusan bisnis manajemen, jadi yang kayak ada bisnisnya juga, jadi kayak ngapain malu gitu. Dan ya udah bagus gitu, lo punya uang, lo bisa menghasilkan uang dari usaha lo sendiri kayak gitu. Pas awal Kak Mati ngerintis usahanya, kalau nggak salah nih ya, kalau saya kalian tuh buka 2 tempat ya kan? Iya. Nah, sekarang itu 2 tempat itu dua-duanya masih buka atau fokus di satu tempat? Ini ngaco ini aku. Ini errornya nih, aku buka 2 tempat tapi satu nggak ada yang jaga. Jadi yang kayak waktu hari pertama buka 2 tempat aku yang jaga, itu nggak ada yang beli sama sekali. Demi ya, bener-bener kayak gue itu kan aku sebelah itu kan pos polisi ya. Gue kayak jagain pos polisi biar nggak hilang. Nggak ada yang beli. Terus habis itu kayak tempatnya tuh kurang oke gitu menurut gue. Jadi bener-bener yang kayak udah sepi, nggak ada yang beli, terus kayak tempatnya kurang oke, udahlah. Jadinya pas itu tuh kayak kita jualan sehari, abis itu tutup, terus kayak jualan lagi, terus nggak ada yang beli juga. Karyawan aku bilang kayak ini nggak ada yang beli juga, udah tutup aja. Itu akhirnya tutup. Penghasilan sehari-harinya tuh berapa sih? Kalau sekarang ya itu normalnya itu untuk porsi nasi bakarnya itu 290 sampai 300 sampai kadang 400. Cuman paling tinggi waktu itu pernah sampai hampir 500. Itu yang hampir 500 itu aku hitung pesanan juga sih. Pesanan. Jadi ada yang suka pesan untuk kantor atau enggak untuk kegiatan graduation teman aku di JKT, pesan juga kayak gitu. Kira-kira Kak Mati bakal ini nggak sih ngeluarin menu baru atau fokus aja nih sama yang menunya? Pasti bakal ngeluarin menu baru sih. Aku udah mikir tapi belum ada waktu untuk coba. Jadi sama mama tuh udah ada nih mau bikin menu ini, cuman belum sempet untuk direalisasikannya karena waktunya lumayan padat. Kayak hari kita kan cuma libur seminggu hari Senin, dan Senin itu waktunya mama buat beli bahan-bahan buat seminggu ke depan gitu. Jadi kayak padat gitu lah lumayan. Iya, waktu istirahat aja udah dikit gitu, jadi kayak agak susah. Cuman udah tahu mau ada menu baru tuh, menunya apa udah tahu. Apa tuh boleh tahu? Boleh di spill, itu tuh sengkel. Sengkel itu bagian dari paha sapi. Nah itu dibikin bumbu sama bumbu yang mama bikin itu enak banget. Terus habis itu dipaduin sama kangkung dari bumbu sengkel daging sapi itu enak banget sumpah. Nah itu agak lebih pricey daripada harga nasi bakar biasanya karena itu sapi, bumbunya mahal kayak gitu-gitu. Cuman itu masih dipertimbangin sih lebih teman. Ada nggak keinginan buat buka franchise atau pindah ke toko ruko gitu? Ini di spill di sini ya. Jadi untuk franchise aku belum kepikiran karena kayak pengennya kita aja lah jalanin gitu. Keluarga aja kalau mau buka lagi harus keluarga yang handle gitu. Cuman kalau misalnya sekarang sebentar lagi Agustus ini aku udah cari tempat dan udah ketemu. Lagi mau izin RT aja sih. Diizinin atau enggak untuk buka di sana. Tempatnya itu nggak jauh dari tempat yang sekarang, bener-bener nggak jauh. Nah, aku mau buka di sana di rumah. Jadi di rumah konsepnya tuh rumah bisa orang datang ke sana kayak gitu. Entah
yang di Johar itu yang di sekarang aku buka tetap di situ juga atau di 2 tempat? Rencananya pengen di 2 tempat. Jadi ya, emang berdekatan, cuman kayak kalau misalnya menurut aku marketnya agak beda sih. Kalau misalnya yang di sekarang tuh yang aku jalanin sekarang itu lebih ke orang pinggir jalan ngelihat mau makan apa, ngelihat kayak wah beli cobain gitu. Cuman kalau yang di rumah ini kan lebih kayak orang yang tahu atau enggak orang yang itu juga bisa, cuman kayak lebih karena kan ini emang bukan yang bener-bener, kalau di sana tuh emang bener-bener orang pinggir jalan makanan semua kan. Kalau yang di rumah ini lebih ke nggak begitu banyak aja sih. Doain aja biar lancar ya. Bisa makan di tempat nanti datang semuanya. Ngerasa kesusahan gak sih selama kayak ngejaga sama kuliah? Aku susah banget. Kalau misalnya untuk berjualan sendiri aku nggak ngerasa susah. Paling kita agak bingungnya aja dalam kayak misalnya kan tadi kan kita nggak expect bakal seramai itu, tiba-tiba rame banget. Itu kan kayak jadi mau nggak mau nih ya yang beli tuh harus nunggu lebih lama karena emang konsepnya kita sendiri nasi bakar tuh emang dibikinnya dadakan. Jadi kayak tahu bulat gitu konsepnya. Dadakan. Jadi kayak pengennya tuh fresh aja di tangan konsumennya. Jadi emang jadi mau nggak mau mereka nunggu lama gitu loh. Sekarang tuh dibuat konsep datang pesen tinggal gitu biar nggak nunggu lama-lama kayak gitu. Kalau sama kuliahnya itu susah bagi waktunya sih karena kayak sekarang juga ada kegiatan kayak gini-gini nih, kegiatan terus habis itu kayak harus kuliah, malamnya jualan kayak gitu. Susah, cuman aku biasanya bagi waktu 1 hari sebelumnya. Jadi kayak misalnya hari ini nih kegiatannya mau ini. Di sela-sela itu aku bisa nugas nggak ya? Ada nggak ceritanya gitu selama berjualan? Iya, cerita anehnya ada sih satu. Ini udah aku ceritain kemana-mana. Ini aneh banget. Orang dateng, aku tanya, Kak mau apa? Itu kan pasti nanya nasi bakar kan, kayak ada ayam, ikan, teri, cumi, mau apa gitu. Dia nanya, udah kenyang Kak gitu. Terus gue kayak ngapain datang ya gitu. Terus tolong nggak, terus habis itu aku be nice lah, tetap be nice kan sama mereka, kayak sama 1 orang sih lebih tahu itu. Terus habis itu kayak oh gitu Kak gitu, oh gitu oh ya udah oke gitu. Aku lanjutin ngegulung, tiba-tiba dia yang kayak ngajak salaman. Jadi Kak aku bikin nasi bakarnya pakai sarung tangan kan, itu nggak bisa kan kalau aku salaman aku harus lepas dulu, effort banget lepas dulu, ganti sarung tangan lagi atau nggak lepas dulu terus habis itu salaman pasang lagi, itu agak repot. Jadi kayak sorry Kak aku gini, sorry Kak aku nggak bisa gitu. Ini kan posisinya kayak dia di sini kan, abis itu aku masak sini, jadi aku nengok ke dia gitu. Nah abis itu dia tiba-tiba pindah ke sini, ke arah sini, terus kayak aku bikin kayak aku nengok lagi, terus dia nanya gini, aman kan Kak gitu. Terus kayak aman apa nih? Terus kayak bingung gitu kan, terus kayak aman Kak gitu. Dia yang memperumit aku sendiri dan yang jaga gitu loh, yang kayak ya aman lah gitu. Kayak mestinya itu menurut aku agak ribet, cuman kayak ya udah. Dan dia nggak beli sama sekali. Bener-bener kayak datang kenyang, cuman ngontrol yang kayak bos lah, kayak aman semua aman gitu, aman gitu. Terus dia yang kayak udah liatin gitu, yang kayak agak sedikit mengganggu tapi ya udahlah ya. Pernah kayak kecolongan gitu, kayak udah ngasih pesanan tapi lupa bayar orangnya? Itu bukan nasi bakar ya, itu lebih tepatnya. Jadi kita waktu jualan nasi bakar itu kan awalnya nggak bisa makan di tempat, tapi lama-lama orang kayak bisa makan di tempat nggak. Terus lapak sebelah tuh kayak kosong gitu loh. Yaudah makanannya makan di tempat. Nah habis itu kayak pada suatu hari mereka bilang, jual minuman juga dong. Kita jual minuman. Aku bawain beli minuman nih. Yaudah nih sini. Dipikir minumannya free. Jadi kayak mereka nggak nyebut, ditanyakan kayak apa aja gitu, nasi bakar gini-gini. Kita juga lupa, kita kan fokusnya nasi bakar ya, bukan minuman. Jadi kalau ditanya oh segini harga, kita nggak sebutin minumannya. Terus pas yang kayak oh dia kan mau minum, ya udahlah ya. Udah yang kayak orangnya udah lewat udah pergi, itu sering ke skip tuh, lebih tepatnya minumannya sih. Sebelum ke pertanyaan terakhir, Iya, ada rapid question, jadi Oke. Kamati harus jawab dengan cepat. Oke. Kita mulai ya. Pilih karir atau pasangan? Pasang. Pasangan. Aku bucin. Aku bisa meninggalkan semuanya untuk pasangan aku. Oke. Pilih cowok jelek tapi kaya atau cowok ganteng tapi miskin? Cowok jelek tapi kaya. Aku bisa, muka dia bisa aku okas. Dia kayak wah ganteng. Nah itu bercanda ya. Pilih balik ke JKT48 atau balik jadi pemain film? JKT kan yang bikin aku ini. Pilih single Uza apa Rhapsody? Rhapsody. Uza. Rhapsody sih aku cakep di sana. Pilih tim J apa tim T?
Yang pertama dong, nggak terkenal tapi usaha makanan laku kan gue kaya, yang penting tuh kaya, yang penting tuh cuannya gitu. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Untuk menutup nih. Last question banget ya. Iya, last question. Lebih sulit kan nih? Enggak. Ada nggak yang Kak Melati mau sampaikan ke anak-anak muda di luar sana yang masih bingung atau malu nih buat mencoba bisnis kayak Kak Melati ini? Ininya ya, kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya karena kita masih muda gitu, kalian masih muda, jadi kayak mau coba sesuatu mendingan coba aja sih. Karena kayak ngapain malu sih, orang juga nggak fokus ke hidup kita gitu, kayak orang juga nanti lupa kok gitu. Jadi yang kayak jangan terlalu mikir kayak, aduh nanti kalau gue jalanin ini orang gini-gini, nggak perlu. Jadi yang kayak kalau misalnya mau coba sesuatu mumpung masih muda, lakuin aja. Kak Melati mau promosi dulu paling Di mana? Lihat kamera nih harus. Jangan lupa beli nasi bakar kuali kuning. Nasi bakarnya murah dari 18.000 sampai 23.000. Terus habis itu enak juga. Daerah ini Johar Baru, dekat Pasar Johar. Kalau misalnya kalian udah nyampe sana nyasar, tanya aja sama samping kanan kiri jualan nasi bakar di mana ya. Biasanya mereka tahu dan bisa kasih tahu ke tempatnya. Oke, terima kasih Kak Melati.